Shalom, bersyukur kita di hari Minggu Sabat ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masih bisa menyediakan diri untuk beribadah bersekutu bersama. Mari sebelum kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh berkenan mempersiapkan diri. Mari kita akan berdoa. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam. Dia yang senantiasa setia di dalam memelihara seluruh pekerjaan tangannya dan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kita. Kiranya turunlah atas setiap kita pada sore malam hari ini dan anugerah dengan berkat, dengan damai sejahtera dan kekuatan, kuasa dan penyembuhan pemulihan yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tercurahlah berkat demi berkat untuk setiap kita. Saat ini kami berdoa untuk jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai ke nanti. Tuhan berkati. Biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada mendapatkan lawatan, sentuhan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati untuk jemaat-jemaat yang ada, kiranya ibadah ini betul-betul dirasakan, dinikmati. Hadirat-Mu boleh ada. Berkati kami yang melayani, baik hamba-Mu maupun saudari Maria. Tuhan berkati. Berkati perlengkapan yang dipakai, jaringan internet yang dipakai. Tuhan berkati. Kami menyerahkan semuanya dalam kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian dulu sebelum kita akan menikmati firman Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita masih berada di tempat ini. Walaupun saat ini kita ada di tempat kita masing-masing, tetapi kita percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah tergantikan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita arahkan hati kita. Kita arahkan pandangan kita hanya untuk Tuhan saat ini. Makasih Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terseluruh
kasih Tuhan, Kau tetap Allah bagi kami. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap kasih penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan dan hebatnya kami Tuhan, tapi kami ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga saat ini kami terus beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun saat ini kami berada di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau mempersatukan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Saat ini juga kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Berbicaralah kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah dalam setiap hati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat kami naikkan kepadamu pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu mempersiapkan Alkitabnya, dan saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Saya akan ulangi lagi Bapak Ibu. Kejadian pasal pertama ayat yang 31. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, dan saya akan membacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saya akan ulangi lagi Bapak Ibu sekali lagi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kita akan berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh menikmati firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh Tuhan taburkan di tengah-tengah kami. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu boleh menghibur kami. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja. Hamba-Mu hanya manusia biasa, penuh dengan keterbatasan kelemahan. Kiranya Allah Kudus boleh memberkati, mengurapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya punya sebuah cerita yang menarik Bapak Ibu. Ini kisah nyata di mana kejadian kurang lebih sekitar 1 minggu sampai setelah 10 hari yang lalu, di mana tiba-tiba ada seorang kawan yang dulu saya kenal pada waktu saya masih berdomisili di Magelang. Dia adalah orang non-Kristen. Tiba-tiba WA saya. Dia tiba-tiba menanya ke saya dan minta tolong ke saya untuk menanyakan karena saya diminta untuk nyarikan hari yang baik. Saya kemudian jawab di WA itu, saya ngomong seperti ini, loh, kenapa saya nyari hari yang baik? Apakah kamu mau nikah lagi? Saya tanya seperti itu, karena jujur sudah lama saya tidak berkontak dengan dia, sudah lama tidak berkomunikasi, baru ini Bapak Ibu. Karena setahu saya dia sudah menikah dan dia sudah punya 2 orang putri seperti itu. Udah ngomong, memang saya mau nikah lagi karena pernikahan yang pertama boleh dikatakan sudah cerai, sudah pernikahannya sudah bubar seperti itu setahun yang lalu, dan memang kemudian bulan Juni ini dia mau menikah lagi. Kemudian dia kembali nanyakan, "Mbok, tolong carikan hari yang baik untukku supaya
pernikahanku untuk yang kedua kali ini bisa berjalan dengan lancar, bisa bahagia sampai kakek nenek seperti itu. Saya jawab seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah, lah kau pikir aku ini dukun? Kau kan tahu kalau aku pendeta, walaupun kami memang berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi dia tahu bahwa saya ini pendeta. Masa seorang pendeta harus disamakan dengan dukun? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sampaikan bahwa kalau di dalam prinsip iman Kristiani saya, segala hari itu baik. Bahwa semua hari itu baik. Sehingga saya ngomong, kalau tanya kepada saya hari yang baik kapan? Ya semua hari baik. Saya cuma nyampaikan ya, kalau kamu sudah yakin, sudah siap, ya kamu percaya, pilih tanggal aja yang bisa untuk ke KUA-nya, ke catatan sipilnya, semuanya bisa, lakukan saja. Jadi kembali bahwa dari kisah ini, ilustrasi ini Bapak Ibu, saya tidak menyampaikan bahwa segala sesuatu atau segala hari itu baik. Sebagai orang Kristen kita harus yakin itu. Karena apa? Allah kita itu adalah yang baik. Karena Allah kita adalah Allah yang baik, maka segala sesuatu yang diciptakannya adalah baik. Termasuk hari-hari itu adalah hari-hari yang baik. Jadi kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal pertama, di dalam rangkaian penciptaan alam semesta selama 7 hari Bapak Ibu, 6 hari di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan hari ketujuh adalah hari perhentian, hari Sabat daripada Tuhan, dan Tuhan memberkati hari-hari itu. Kita bisa melihat rangkaian hari-hari itu adalah hari-hari yang baik. Walaupun memang kalau Bapak Ibu meneliti lebih lanjut, ada beberapa hari, nanti Bapak Ibu melihat, mengecek sendiri ya Bapak Ibu ya. Ada hari-hari di mana di situ tidak ada sebuah keterangan yang menyatakan hari itu baik. Bapak Ibu nanti akan menemukan paling tidak ada 2 hari yang tidak ada keterangan sama sekali. Jadi setelah alam menciptakan segala sesuatu, di hari itu tidak ada keterangan hari itu baik. Saya tidak akan menjelaskan, saya hanya mendorong Bapak Ibu untuk membaca ulang, meneliti ulang Kejadian pasal pertama. Tetapi bukan berarti pada waktu di ayat firman Tuhan itu di dalam kitab Kejadian pasal pertama itu tidak ada keterangan hari itu baik. Tapi kalau Bapak Ibu melihat di dalam rangkaian Kejadian 1 ayat yang ke-31, Bapak Ibu dan saya harus percaya bahwa Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Ada kata sungguh amat baik. Kata sungguh amat baik ini adalah sesuatu ungkapan yang luar biasa. Jadi kata sungguh amat baik ini berbicara mengenai derajat kualitas daripada kata baik. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mempelajari bahasa Indonesia, ada yang namanya dalam bahasa Inggrisnya degree of comparison atau derajat perbandingan sebuah kata Bapak Ibu. Ada kata, kalau misalkan kata baik, ada kata baik, lebih baik, paling baik. Itu ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Ada baik, lebih baik, paling baik. Tetapi yang menarik adalah di dalam kalimat ini memakai kata sungguh amat baik. Sudah baik, sudah sungguh baik, sudah sungguh amat baik. Berarti ini tingkatannya lebih baik daripada sekedar paling baik. Jadi ada 2 tingkat di atasnya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu melihat, ini alasan yang pertama Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, misalkan manusia itu diciptakan oleh Tuhan di dalam rangkaian penciptaan itu, Bapak coba Bapak Ibu perhatikan, misalkan manusia diciptakan di hari yang pertama, di saat segala sesuatu masih gelap gulita, belum ada benda-benda penerang, belum ada yang namanya tumbuh-tumbuhan yang berbiji, belum ada yang namanya hewan-hewan, belum dipisahkan yang namanya daratan dan lautan, dan tiba-tiba manusia diciptakan dari yang pertama. Coba Bapak Ibu saudara bayangkan bagaimana kondisi manusia itu. Memang kita percaya Tuhan akan memelihara, tapi saya percaya bahwa kalau manusia diciptakan di hari yang pertama, kehidupannya pasti akan tidak sebaik kalau manusia itu diciptakan di hari yang ke-6. Karena apa? Saat manusia diciptakan di hari yang ke-6,
Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menata segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, Tuhan sudah sediakan itu. Oleh karena itu, percayalah bahwa Tuhan itu mengatur hidup Bapak, Ibu, dan saya. Kalaupun kita hari-hari ini diberikan kesempatan, saya berkata seperti itu, diberikan kesempatan untuk menikmati COVID, Bapak Ibu, COVID-19, pandemi COVID-19. Ini adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan bersejarah, karena tidak semua generasi, tidak semua orang memiliki kesempatan menikmati wabah COVID-19 yang terjadi begitu luar biasa, menghantam sendi-sendi kehidupan daripada umat manusia di tahun 2020. Jika Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam titik hari-hari ini, percayalah ini adalah campur tangan Tuhan. Dan Tuhan, saya percaya, sudah menyediakan sesuatu yang sebelumnya yang bermanfaat untuk kita. Sebagai salah satu contohnya, coba Bapak Ibu bayangkan kalau peristiwa COVID-19 ini terjadi kurang lebih sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, di mana teknologi belum berkembang sepesat ini, Bapak Ibu. Mungkin di saat kita diberi instruksi oleh pemerintah supaya kita beribadah ya di rumah, tidak boleh berkumpul di gereja, mungkin peristiwa kita bisa tetap beribadah melalui media live streaming ini mungkin tidak bisa berjalan, Bapak Ibu. Jadi ini salah satu alasan yang mendasari bahwa kalaupun kita diizinkan mengalami hari-hari yang buruk, tetap bahwa Tuhan itulah Tuhan yang sungguh amat baik. Karena apa? Tuhan sudah prepare, Tuhan sudah persiapkan segala sesuatunya untuk hal-hal yang baik untuk kita. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kata jadilah petang dan jadilah pagi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam siklus atau misalnya di dalam masalah jam, Bapak Ibu, ada perbedaan antara prinsip hari, khususnya mulainya hari, prinsip orang Romawi dengan prinsip orang Israel. Prinsip orang Romawi itu sebenarnya juga yang berlaku sampai hari ini, di mana di Indonesia pun juga mengikutinya, yaitu permulaan hari itu dimulai jam 00. 00 itu kalau Bapak Ibu melihat ya jam 12 malam, kemudian 0001 itu boleh kata sudah permulaan hari berikutnya. Misalkan hari ini tanggal 7 Juni, Bapak Ibu, pergantian hari di besok tanggal 8 itu mulai dari nanti malam 0001. Di permulaan hari dimulai dari yang namanya 0001, itu tengah malam. Tetapi kalau orang Ibrani di dalam mengatur tanggalan, Bapak Ibu, khususnya permulaan hari, tidak dimulai dari yang namanya tengah malam, tetapi mulai daripada yang namanya di sini adalah jadilah petang, jadilah pagi. Petang itu kalau secara sederhana sebenarnya dimulai dari jam 6 sorenya kita. Di 6 sorenya kita pada waktu matahari terbenam, itulah permulaan perhitungan hari yang baru. Jadi itulah sebabnya kalau Bapak Ibu nanti melihat ada sedikit perbedaan di dalam kitab Injil mengenai jam di mana Yesus disalibkan. Karena apa? Memang ada perbedaan jam yang ditulis, yang satu berdasarkan prinsip orang Ibrani, yang satu berdasarkan prinsip orang Yunani. Suatu saat saya akan mengkhotbahkan hal ini, Bapak Ibu. Tetapi orang Ibrani memulai penanggalan atau memulai perhitungan hari itu dari yang namanya mulai matahari terbenam, mulai petang hari, dan kemudian pagi hari, siang hari, dan segala macam. Yang menarik adalah di sini dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi. Petang
atau gelap seringkali disimbolkan menjadi sebuah simbol dari segala sesuatu yang jahat, dari segala sesuatu yang tidak baik, dari segala sesuatu yang buruk. Petang itu adalah sebuah simbol daripada hari-hari yang menyusahkan, hari-hari yang menyedihkan, hari-hari yang penuh dengan kegelisahan. Jadilah petang, itulah gambaran yang mungkin tepat untuk menggambarkan keadaan kita hari-hari ini di situasi wabah COVID-19. Banyak kisah, banyak cerita yang Bapak Ibu bisa dengar dan mungkin juga Bapak Ibu alami berkaitan dengan wabah COVID-19 ini. Baik dari sisi ekonomi, baik daripada sisi kesehatan, baik hal-hal yang lain Bapak Ibu kita semua terdampak. Yang mungkin Bapak Ibu berkata bahwa berat, seolah-olah Bapak Ibu tidak bisa melihat masa depan. Saya punya teman Bapak Ibu, teman yang lain yang ada di Salatiga, yang sebenarnya sama-sama bergerak di industri sablon Bapak Ibu. Saya tahu bagaimana kurang lebih akhir tahun kemarin, pada waktu usahanya berkembang, dia mulai membeli sebuah sepetak tanah, kemudian dia mulai membangun yang namanya tempat workshop yang baru Bapak Ibu. Itu kalau tidak salah akhir November atau akhir Desember. Bulan Februari sebelum COVID ini kemudian muncul di Indonesia, pada waktu Pak Jokowi menyampaikan, dia share bahwa bangunannya itu sudah hampir jadi. Itu bulan Februari Bapak Ibu. Ini kurang lebih sekitar 4 bulan berikutnya, yaitu bulan Juni ini, saya melihat di Facebooknya, saya tidak berkomunikasi langsung sih Bapak Ibu, tapi saya melihat di Facebooknya bagaimana kemudian dia men-share, dia kemudian mau menjual mobilnya, dia mau menjual yang namanya sisa tanah yang dia miliki untuk dijual. Dan dari komen-komen yang ada di postingannya, saya bisa menangkap bahwa bagaimana dia mempunyai sebanyak cita-cita, angan-angan di akhir tahun yang lalu untuk kemudian mengembangkan usahanya, supaya usahanya bisa berkembang luar biasa. Tapi ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu dengan COVID-19 ini, cita-cita, rencana yang sudah diidam-idamkan seperti itu akhirnya buyar Bapak Ibu. Bukannya meraup keuntungan, tetapi dia harus menjual propertinya, dia harus menjual hak miliknya, menjual mobilnya Bapak Ibu untuk menutupi utang-utang dan membayar karyawan. Dan itu adalah fakta yang tersaji, yang juga mungkin orang-orang lain mengalaminya. Tapi percayalah, seperti petang, tidak selamanya petang. Akan muncul yang namanya pagi. Pagi, siang hari adalah simbol kemenangan. Pagi, siang hari adalah sebuah simbol sukacita. Pagi, siang hari itulah simbol segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, damai, sejahtera. Petang, jadilah pagi. Sama seperti sebuah pernyataan yang cukup terkenal yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Habis situasi yang menyesakkan seperti ini, saya percaya Tuhan akan memberikan yang namanya hari-hari yang penuh dengan sukacita, bahagia. Kuncinya apa Bapak Ibu? Sabar, tunggu waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi petang, jadilah pagi, dan itu adalah semuanya atas kedaulatan Tuhan. Jadi pada sore malam hari ini, mari kita percaya bahwa segala sesuatu yang dijadikan Tuhan sungguh amat baik. Hari-hari yang Tuhan jadikan adalah sungguh amat baik. Dan ingat, percaya bahwa jadilah petang, jadilah pagi. Memang ada hari-hari duka cita, tetapi juga akan ada hari-hari sukacita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore malam hari ini, kami membawa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang topang untuk setiap jemaat di GWI Fata Magelang. Di tengah-tengah segala hal yang kami harus hadapi hari-hari ini, kiranya Tuhan yang tolong,
yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang berada dalam kesulitan Tuhan buka pintu-pintu yang terbaik. Kiranya ada rahmat-Mu, ada kasih karunia-Mu, dan ia percaya Engkau adalah Allah yang sungguh teramat baik. Apa yang Kau jadikan sungguh teramat baik. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa untuk Pak Jokowi dengan seluruh jajaran pemerintah yang ada dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan yang berkati untuk tenaga medis, untuk dokter, untuk perawat, Tuhan berkati. Dan kami juga menyerahkan untuk kesehatan kepada Pendeta Dr. Surakusuma. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kita boleh menerima berkat yang berasal daripada Allah Bapa, dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan berkat dan persekutuan yang indah bersama dengan Allah Kudus boleh menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima